Wanasari 01 yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti pembahasan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, Ibu Tri Sunasi. Saya Ajeng selaku moderator pada acara hari ini akan menyampaikan susunan acara, yakni pembukaan, pemaparan materi, serta sesi tanya jawab dan kemudian penutup. Baiklah, marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita sudah membuka acara pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Baiklah, mari kita ke sesi selanjutnya, yakni pemaparan materi dari Ibu Tri Sunasi selaku narasumber dari diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Tri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Wanasari 01, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SDN Wanasari 01 yang pada pagi hari ini telah hadir memenuhi undangan saya dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai kegiatan dari calon guru penggerak, yang mana saya insya Allah calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Wanasari 01 Kabupaten Bekasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki Ibu, langkah kaki Bapak semua ke sini diniatkan untuk bertolabul ini mencari ilmu, dan mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Tak lupa selawat serta salam marilah kita sambungkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan ke zaman yang penuh lautan ilmu ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tak banyak kata yang akan saya sampaikan. Saya langsung ke materi saja ya, mengingat waktunya sudah siang. Pada pagi hari ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif. Ya, di mana dalam budaya positif ini saya pelajari di calon guru penggerak pada modul 1.4 ya. Berikutnya konsep inti dari budaya positif ada 8 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. 8 materi ini yang nanti insya Allah akan saya paparkan ke hadapan Bapak Ibu semua ya. Berikutnya kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma belajar? Perubahan paradigma menurut teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah
ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Selama ini kan kita menganggap bahwa kita sebagai guru itu kita berhak mengontrol murid-murid kita. Kita biasanya yang mengontrol murid-murid kita. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang kurang tepat. Karena karena anak itu belajar itu harus dengan keadaan merdeka, harus dalam keadaan bebas, dan kita sebagai guru harus memperhatikan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, biasanya kita melakukan penguatan ya Bu kepada anak-anak kita. Dengan cara apa biasanya? Penguatan kepada anak-anak kita dengan cara apa biasanya? Di kelas. Nah, betul, Eyang, Bu Ecin, tepat. Biasanya kita mengungkapkan kalian harus jadi anak yang hebat, kalian jadi anak yang pintar, seperti itu ya. Berikutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah itu menguatkan karakter. Jadi kita suka ya Bu ya, di kelas tidak marah, tetapi membuat anak merasa bersalah. Misalnya begini, kamu kok begitu Anton, kalau kamu begitu ibu sedih deh. Seperti itu ya. Jadi kenapa Anton kamu memukul temanmu? Kalau seperti itu ibu sebenarnya marah sama kamu, ibu sebenarnya sedih sama kamu. Nah di situ Anton dibuat merasa, aduh Bu Guru gara-gara aku nih Bu Guru jadi sedih. Itu kita tidak marah, tetapi kita membuat anak kita merasa bersalah pada kita. Baik atau tidak sebenarnya, kalau menurut belajar menurut teori dari Dr. William Glasser itu kurang tepat ya. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi kita di sekolah adalah orang-orang dewasa sebagai bapak ibu guru. Murid kita adalah anak-anak kita yang dianggap murid kita adalah anak-anak. Jadi kita berhak memaksa apapun kepada murid kita. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya kurang tepat ya. Berikutnya, disiplin positif ya. Apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Mungkin Bapak Ibu udah ada yang tahu disiplin positif. Ada yang tahu apa itu? Ada yang paham disiplin positif? Boleh jawab, nggak usah takut salah ya. Nggak usah takut salah. Mungkin apa yang disiplin positif ya? Ya. Oh baik, terima kasih Eyang atas jawabannya ya. Betul sekali, biasanya selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu biasanya adalah kecenderungan umum untuk menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan tentang yang dihargai atau tujuan yang mulia. Jadi tadi kayak Eyang tuh, disiplin itu harus memenuhi aturan, harus mengikuti aturan. Nah itu namanya disiplin. Itu kira-kira membuat siswa kita nyaman atau tidak? Ya, pasti murid kita sebenarnya murid kita menuruti aturan itu. Apapun yang kita katakan, misalnya kamu harus masuk jam 7, pasti murid kita masuk jam 7. Tetapi di situ ada rasa tidak nyaman dari murid kita, karena merasa ada mungkin terpaksa, karena bukan dari diri dia sendiri. Jadi kesadaran untuk disiplin itu bukan dari diri dia sendiri. Jadi sebenarnya makna kata disiplin itu adalah disiplina, yang artinya belajar. Jadi sebenarnya makna disiplin itu bukan tadi mengikuti aturan yang harus ada, tetapi sebenarnya belajar ya. Disiplin itu belajar. Kalau disiplin dari diri itu artinya self disiplin, membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan yang diharapkan. Jadi tadi jadi kita tadi seharusnya membentuk anak-anak kita menjadi pribadi yang self disiplin, atau menyadari bahwa diri dia sendiri yang butuh untuk belajar, bahwa diri dia sendiri yang harus mengerti bahwa dia harus menggali potensinya masing-masing. Berikutnya, makna disiplin positif tadi yang sudah disampaikan sama Eyang. Makna disiplin positif dalam pembelajaran adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan
tujuan dari itu adalah mengontrol siswa, tetapi dengan cara yang baik. Nanti kita pelajari cara-cara yang baik untuk membentuk disiplin positif itu seperti apa. Ya, berikutnya yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita pelajari di sini, yang kita tanamkan di sekolah kita ini adalah nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila 1, ya. Jadi kita sudah sering mendengar istilah profil pelajar Pancasila ya Ibu. Jadi sekarang kita harus memahami nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu apa sih? Profil pelajar Pancasila nilai itu ada 6. 1 ada nilai ketuhanan. Yang kedua nilai mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan keenam berkebenekaan global. Maksudnya apa? Kita sekarang mencanangkan pendidikan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya apa? Agar murid kita 1 beriman, bertakwa kepada Tuhan. Yang kemudian yang kedua mandiri. Maksudnya apa? Jadi murid kita itu punya karakter yang dia harus bisa melakukan, menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Jadi tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Jadi kita berharap murid-murid kita itu, mereka itu belajarnya tidak hanya istilahnya kita suapin ya. Kita biasanya ngajar aja, anak cuma mendengarkan. Kalau untuk di dalam profil pelajar Pancasila tidak. Jadi kita berharap murid-murid kita itu belajarnya itu sesuai dengan pemahaman dia, analisa dia sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya menstimulus, memberikan rangsangan, kemudian siswa itu akhirnya merespon, kemudian menganalisa dan akhirnya bisa bernalar positif. Kemudian kreatif. Kreatif artinya mengembangkan apa potensi yang ada di dalam diri siswa itu masing-masing. Jadi kita sebagai guru harusnya memberikan peluang kepada murid-murid kita agar mereka melakukan kreativitas. Misalnya murid kita di kelas ada yang suka bercanda. Sebenarnya mungkin anak ini punya daya kreativitas sendiri. Mungkin dia nanti ke depan jadi ahli hukum, jadi jaksa, jadi pengacara, kan harus banyak ngomong ya. Jadi kita harus mendorong siswa tersebut mengembangkan diri. Jangan malah udah diam, nggak boleh berisik gitu. Tidak boleh seperti itu. Justru mungkin dia silahkan suruh ke depan, suruh dia berpidato atau kemudian berceramah dan sebagainya, biar potensi dia tergali. Atau mungkin murid ibu ada yang sukanya lari-lari di kelas, mungkin dia calon atlet ya. Jadi calon atlet di masa depan ya, siapa tahu nanti pemenang olimpiade. Itu bisa dikembangkan potensinya dengan apa? Mungkin ibu belajarnya bisa diajak anaknya keluar gitu, sambil mengembangkan potensi dari diri anak tersebut, dari murid tersebut. Misalnya sambil lari-lari, sambil menghafal apa gitu, misalnya menghafal perkalian sambil lari. Jadi anak itu potensinya tergali, kemudian pembelajarannya juga tercapai gitu. Terus anak merasa senang gitu kan ya. Berikutnya adalah bergotong royong. Dalam profil pelajar Pancasila kita diharapkan murid-murid kita, sekolah kita bisa mengembangkan budaya bergotong royong. Bergotong royong tentunya dalam kebajikan. Misalnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk saling tolong-menolong, untuk saling bekerja sama dengan teman-temannya ya, tanpa membedakan suku dan agama. Berikutnya kebinekaan global. Maksud dari kebinekaan global ini apa? Tadi yang sudah saya sampaikan barusan, bahwa kita harus mengajarkan kepada murid-murid kita untuk saling menghargai dengan orang-orang di sekitar kita, walaupun beda suku, beda agama, beda budaya, mungkin juga beda negara ya. Jadi kita harus mengajarkan bahwa kepada murid-murid kita bahwa hidup ini berbeda itu bukan sesuatu yang salah, tetapi kita harus menghargainya. Berikut seperti itu ya Bapak Ibu.
Berikutnya keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya, kita termasuk guru kan manusia ya. Guru, murid kita itu semua ya, orang-orang di sekeliling kita itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Jika salah satu dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar akan terjadi penyimpangan sosial di dalam masyarakat. Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? 1, belonging, cinta ya. Jadi kita butuh cinta dari orang lain ya. Dari mungkin keluarga, orang tua. Kita sebagai guru juga harus memberikan cinta kepada murid-murid kita ya. Berikutnya, kebutuhan akan fun, kesenangan. Jadi kita butuh kan kesenangan kan? Misalnya Bunda Pri itu hobinya bernyanyi, tidak apa-apa, itu kebutuhan untuk senang. Bagaimana cara kita memberikan kesenangan pada diri kita, lakukan. Ada yang sukanya nyanyi, ada yang mungkin sukanya selfie, sukanya masak, sukanya dandan, jalan-jalan misalnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Itu adalah bentuk dari untuk memenuhi kebutuhan hidup. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Berikutnya yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan atau freedom. Semua orang pengen bebas ya. Kayak murid kita di kelas, ada ya murid kita di kelas yang berisik itu sebenarnya dia pengen kebebasan. Mungkin dia pengen belajar di luar Bu ya, di kelas lain pengen belajar di luar, udah aja kasih kebebasan belajar di luar. Tetapi harus kita kasih tugas yang kita tetap harus memberikan tugas kepada dia sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Berikutnya yang keempat adalah power atau kekuatan. Jadi semua manusia, termasuk kita sebagai guru, terus murid kita juga, kita butuh namanya kekuatan, ya, kekuatan diri kita, pengen diakui orang, ya, seperti itu ya. Terus kita pengen dihargai orang gitu ya. Jadi kalau biasanya kita kalau misalnya melakukan sesuatu terus kemudian kita tidak merasa dihargai, itu biasanya kan kita ada rasa memberontak down. Itu sebenarnya ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi tadi itu ya, yaitu power atau kekuatan kita. Berikutnya yang kelima adalah survival. Survival itu artinya apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa misalnya makan, minum, tempat tinggal, itu kan kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Kalau kita tidak makan, tidak minum, itu kita tidak bisa untuk melanjutkan hidup kita ya. Seperti itu. Ya, ya Bun? Ya, nomor 1 adalah survival, itu kita harus bisa bertahan hidup ya. Berikutnya next ya. Ya, tadi Bu, 5 kebutuhan dasar manusia itu, dari 5 kebutuhan dasar itu tadi, itu harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, bisa jadi akan terjadi penyimpangan sosial. Misalnya kayak sekarang sedang musim pembulian ya, yang di media sosial banyak sekali anak-anak merasa terbuli seperti itu. Itu mungkin kita sebagai guru nanti ketika ada kasus seperti itu, kita selidiki mungkin dari 5 kebutuhan dasar anak tersebut ada yang tidak terpenuhi, makanya terjadilah penyimpangan seperti itu ya. Makanya kita harus dari sekarang menanamkan kepada murid-murid kita kegiatan pendidikan anti bullying. Bagaimana mereka tidak boleh membuli orang lain, ataupun apabila dia dibully, dia juga harus punya sikap tertentu. Kita sebagai guru harus mengajarkannya. Baik, kita speaking dulu ya Bu, biar semangat. Nah, speakingnya adalah tentang pembulian ya. Mari kita berdiri. Kita berdiri. Kita sambil nyanyi boleh. Tepuk tangan, kita nyanyinya yang semangat ya. Bunda, semangat nyanyinya. Tidak
goyang-goyang yang pertama. Nah, langsung Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada lawan, semua saling sayang dan teman. Tidak pukul-pukulan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, baik. Selanjutnya tepuk buli ya. Tepuk buli ya. Tepuk anti buli ya. Sini teman. Oke, tepuk anti buli ya. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki. Bully, no. Yes. Ulang sekali lagi. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki. Bully, no. Sayang, yes. Baik, sudah selesai skripsinya ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Ya. Ini disampaikan oleh Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang seperti mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Jadi kita sebagai manusia mempunyai 3 motivasi kita di dalam berperilaku ya. Biasanya jujur saja dari ketiga-tiganya ini saya pernah merasakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya nih anak-anak sekolah ya, zaman kita sekolah dulu, kita tidak pengen dihukum sama guru kita, makanya kita harus berangkat pagi-pagi. Kalau kita berangkatnya telat sampai depan gerbangnya sudah ditutup. Terus kalau kita misalnya tidak memakai seragam lengkap, biasanya sama Pak Guru nanti dijemur sampai jam 12 siang. Itu zaman dulu saya sekolah. Mungkin sama ya Bapak Ibu ya. Jadi itu motivasi saya melakukan itu berarti karena apa? Karena saya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya harus berangkat pagi nih, takut dihukum. Saya harus pakai seragam lengkap nih, karena nanti takut dijemur sama Pak Guru. Berarti motivasi saya hanya sekedar untuk menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Kalau kita dihukum nyaman nggak Bu? Tidak ya, pasti tidak. Berikutnya yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Misalnya kita berangkat sekolah pagi-pagi karena pengen dipuji Bapak Ibu Guru. Itri berangkatnya pagi banget, hebat gitu. Atau yang berangkat paling pagi nanti Bapak Ibu Guru kasih permen gitu. Misalnya dulu ada yang suka begitu ya. Yang berangkatnya lebih pagi nanti sama Bu Guru dikasih bintang 5 seperti itu ya. Jadi kita motivasi kita melakukan itu, motivasi saya berangkat pagi adalah untuk mendapatkan tadi hadiah bintang 5, hadiah permen dari Bapak Ibu Guru, bukan karena kesadaran dari diri saya sendiri. Berikutnya yang ketiga, motivasi seseorang melakukan tindakan adalah untuk menjadi orang yang seperti mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Ini banyak terjadi, misalnya kita sering nih murid kita, kamu kok itu banget ya, kurang banget belajarnya, harus belajar di rumah biar kamu jadi anak hebat. Kamu mau jadi ranking 1 nggak? Kamu nilainya jelek banget nih. Kamu pengen jadi ranking 1 kayak Aurin nggak? Aurin kan pintar tuh,
nilainya bagus-bagus, misalnya seperti itu ya. Akhirnya si anak ini yang dibilang itu merasa di dalam hatinya, ih saya bodoh ya, saya harus belajar biar kayak Auri. Jadi motivasi dia itu belajar bukan karena dia dari dalam diri dia sendiri, tapi karena ngerasa bahwa dia pengen seperti yang Bu Guru tadi katakan, ya, pengen jadi orang pintar seperti si Auri dan sebagainya, ya. Berikutnya, next, dalam motivasi perilaku manusia dikenal dengan 3 istilah, yaitu 1 hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Dari ketiga ini mungkin yang sudah familiar di kehidupan kita di sekolah adalah apa? Hukuman. Ya, kita biasanya melakukan ini hukuman. Apa sih bedanya dari ketiga ini? Kalau hukuman itu sifatnya itu mendadak, terus kemudian tidak terstruktur, kemudian lagi hanya satu alur saja. Jadi misalnya gini, satu tadi mendadak, jadi anak datang terlambat, sekarang push up, bersihin toilet. Nah itu jadi langsung saat itu juga, jadi sesuai keinginan gurunya aja, terserah mau hukum apa. Itu adalah ciri-ciri hukuman. Berikutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini lebih enak lagi, karena dalam konsekuensi ini adalah sebuah bukan hukuman, tetapi adalah konsekuensi dari yang dia lakukan. Jadi misalnya gini, di kelas kita sudah membuat kesepakatan kelas, datang di sekolah pukul 7 pagi, ternyata dia jam 7.15 baru sampai sekolah. Nah, di situ di kesepakatan kelas ditulis, bagi anak yang datang terlambat, maka dia harus membersihkan jendela kelas misalnya, atau dia harus menghafal apa misalnya. Itu ada di kesepakatan kelas. Tetapi anak ini melanggar, otomatis anak ini adalah harus melakukan sesuatu yang tadi dia langgar sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi kalau konsekuensi ini adalah hukuman, tetapi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Beda dengan hukuman yang satu hukuman tadi. Hukuman itu mendadak, tergantung gurunya aja, tergantung gurunya. Kalau gurunya lagi pengen disuruh bersihin WC ya bersihin WC, suruh bersihin jendela ya jendela. Jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya. Beda dengan yang nomor 2, itu ada kesepakatan sebelumnya. Yang ketiga adalah restitusi. Nah, dalam restitusi ini dia lebih karena lebih soft lagi, karena apa? Di sini anak menyadari sendiri kesalahannya. Jadi guru hanya membimbing, menyadari kesalahannya, kemudian berusaha guru mengarahkan bagaimana cara memperbaikinya. Ya, jadi di dalam restitusi ini kita mengajak siswa kita untuk melakukan refleksi diri. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Kemudian apa yang harus dia lakukan? Bagaimana cara dia memperbaiki? Jadi guru nggak memvonis kamu salah, kamu tidak sesuai aturan, tidak seperti itu, ya. Tetapi siswa diajak, menurutmu kesalahanmu apa? Terus kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki? Jadi guru menanyakan kepada siswa itu, dan siswa itu menyadari sendiri, menganalisa sendiri apa yang dia lakukan, seperti itu ya. Berikutnya posisi kontrol guru, ya. Posisi kontrol guru menurut Dr. William Glaser itu menjelaskan bahwa guru sebagai satu penghukum, ya. Biasanya kita melakukan guru di kelas itu sebagai penghukum. Jadi anak harus nurut, kalau enggak berarti ibu kasih hukuman. Misalnya apa? Misalnya hukumannya tadi suruh bersihin WC, bersihin jendela, suruh bersihin kelas, suruh buang sampah dan sebagainya. 2, sebagai pembuat rasa bersalah, tadi sudah saya jelaskan membuat rasa bersalah. Contohnya tadi ya, anak dibuat merasa bersalah. Ya, nih kamu ya tadi mukul temenmu, jadinya bu guru kepikiran ini, takut nanti bu guru dimarahin sama orang tuanya si itu. Misalnya kamu tadi mukul
Anton ya. Ibu kepikiran nih, takutnya nanti orang tuanya Anton marahin Bu Guru, dikira Bu Guru nggak mengawasi kalian, gitu kan. Jadi si pemukul ini dibikin merasa, ya gara-gara saya Bu Guru jadi kepikiran gitu, jadi takut dimarahin orang tuanya Anton. Itu namanya membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Ya, mungkin dari kita, sebagian besar dari kita sudah melakukan ini. Jadi kita menganggap murid kita kadang-kadang sebagai teman kita, teman ngobrol, teman curhat ya. Jadi anak lebih terbuka kepada diri kita. Walaupun ada plus minusnya. Ketika positifnya adalah anak jadi mau sharing dengan kita, mau berbagi keluh kesahnya dengan kita. Tapi negatifnya adalah ketika anak sudah merasa dekat dengan gurunya, mungkin dia kurang menghargai kesepakatan yang telah dibuat, atau kurang menghargai apa yang Bapak Ibu guru katakan, karena dia merasa sudah seperti akrab, sudah seperti teman dia sendiri. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Maksudnya apa? Guru di kelas biasanya kan suka mantau ya. Oh si itu tuh kalau datang jam segini, kenapa sih kamu datangnya seperti jam segini terus? Datangnya selalu jam 7.30 terus, kenapa? Gitu kan. Jadi tidak ditanya dulu baik-baik, kamu jam segini baru datang, di rumah habis ngapain? Kamu ada masalah apa? Tidak seperti itu, tapi langsung memvonis ya biasanya. Kemudian sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer itu biasanya tindakannya seperti apa? Manajer adalah biasanya lebih menuntun, mengawasi ya, mengarahkan. Itulah dari kelima posisi kontrol guru ini, posisi manajer inilah yang terbaik. Kita diharapkan sebagai guru bisa menjadi manajer untuk murid-murid kita ya. Berikutnya adalah yang ketujuh, keyakinan kelas. Ya, mungkin ya sekarang Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas semua di kelas ya. Tahun ajaran ini saya lihat kayaknya semuanya sudah membuat keyakinan kelas semua ya. Sudah ya, semuanya Ibu lihat, saya lihat ditempel di kelas-kelas sudah membuat keyakinan kelas semua. Kenapa keyakinan kelas? Dulu kan namanya kesepakatan kelas ya. Kenapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Mungkin ada yang paham, ada yang sudah tahu. Silahkan menjawab. Bunda tahu kenapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Yang lain aja. Oh ya, silahkan. Ya, baik. Jadi di sini kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan berasal dari kesepakatan kelas ya. Kalau kesepakatan itu artinya ada sesuatu yang disepakati antara dua orang atau lebih. Misalnya di kelas, kesepakatan kelas artinya semua warga kelas yang ada di situ. Siapa warga kelas? Murid dan guru. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat bersama-sama. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi dibuat bersama-sama, memberikan rasa adil untuk semua. Dari kesepakatan ini kemudian ke tahap berikutnya adalah keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini harus dibuat berdasarkan keyakinan dari diri siswa masing-masing ya. Paham? Ya. Jadi intinya kesepakatan kelas itu kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan biasanya membuat Bapak Ibu guru ya. Kalau zaman dulu tata tertib sekolah atau tata tertib kelas atau peraturan kelas. Berarti yang membuat hanya satu orang. Hanya sekolah atau guru. Peraturan sekolah berarti yang membuat adalah kepala sekolah. Kalau peraturan kelas biasanya yang membuat adalah wali kelas atau guru. Nah, kalau sekarang adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan artinya itu berdasarkan hasil musyawarah, hasil kata sepakat dari diskusi antara warga. Misalnya kesepakatan kelas berarti wali kelas atau guru kelas di kelas tersebut sama muridnya. Kalau kesepakatan sekolah berarti ada kepala sekolah, ada guru, ada mungkin perwakilan dari wali murid dan sebagainya ya, seperti itu. Berikutnya
Di sini ada segitiga restitusi ya, materi yang ke-8 dari inti pembelajaran budaya positif yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini akan saya kasih contoh. Di sini segitiga restitusi itu ada tiga tahapan. Ya, segitiga restitusi itu ada tiga tahapan. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini ya, Bu. Di situ bintangnya cantik banget. Tuh cantik lihat. Gak pakai salam Putri. Bluetooth ke salam. Udah nggak apa-apa. Mohon maaf ada sedikit kendala sinyal ya. Kayaknya banyak yang pakai. Pakainya masih nggak? Masih. Oh ya sebelah pakainya. Oke, baik. Ini dalam segitiga restitusi namanya adalah tahap menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Jadi di sini guru bertanya dulu. Jadi udah tahu nih anaknya si Dinda ini habis nonjok temennya. Kita nggak langsung Dinda, kamu ini nggak langsung diomelin ya, tetapi ditanya dulu. Terus namanya orang sedang marah biasanya kalau kita langsung nggak boleh begitu, itu biasanya suka langsung melawan. Iya kamu. Nah, tidak seperti itu, tapi kita berusaha tadi kan kita bertanya, kemudian iya kalau ibu guru jadi kamu mungkin juga sama kan marah seperti itu. Jadi kita berusaha bertanya secara pelan-pelan, berusaha menyelami apa yang dia mau dulu. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian tahap selanjutnya dapat kita lihat adalah tahap validasi tindakan yang salah.
Baik, kita perhatikan videonya. Baik, dalam tahap validasi atau tindakan yang salah ini, tahap validasi tindakan yang salah ini, jadi guru berusaha untuk pelan-pelan meluruskan permasalahan yang ada. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap menanyakan keyakinan. Nah, di sini tuh baru kita sebagai guru mengarahkan apa yang seharusnya. Sinyalnya tidak bersahabat, mohon maaf.
Baik, itu ya Bu ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini tadi ada 3 tahap ya, sudah saya contohkan 3 tahap tersebut. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru bisa melaksanakan, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam sekolah kita ini. Amin. Ya, berikutnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Guru sudah mendengarkan pemaparan saya di diseminasi budaya positif ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Tri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Dan meminta maaf juga karena tadi terkendala sinyal, jadi videonya putus-putus. Untuk acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab, saya persilahkan kepada rekan-rekan guru SDN Wanasari 01 untuk mengajukan pertanyaan atau memberi opini terkait tentang yang sudah dipaparkan oleh Ibu Tri. Saya persilahkan. Kenapa? Ada yang ingin ditanyakan dari Bu Ecin Cintasi? Aku nanya. Oh iya, silakan Bu Tin. Sini aja ya. Boleh maju ke depan supaya yang lain bisa mendengarkan suara Bu Tin dengan jelas. Nanti maju satu-satu biar difoto. Ya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya. Ya luar biasa sekali yang disampaikan oleh Putri ya, membuat kita jadi tahu itu tentang budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah. Mungkin pemaparan udah jelas, udah sangat jelas gitu. Terus juga udah lengkap. Boleh nambahin dikit ya? Mungkin ada yang ditambahkan sedikit tentang tadi keyakinan kelas ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kenapa bukan kesepakatan kelas? Kalau keyakinan kelas itu kita mengambil nilai-nilai kebajikan di dalamnya Bu ya, nilai-nilai universal. Dan kalimatnya tuh tidak ada kata negatif atau jangan. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Lebih tepatnya itu buanglah sampah pada tempatnya gitu. Jadi kata-katanya bukan kata-kata negatif yang ditulis di keyakinan kelas kita. Jadi itu yang kita garis bawahi. Mungkin nanti untuk tahun ajaran baru, kalau yang masih menggunakan kata-kata negatif jangan, tidak boleh, itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Yang mau saya tanyakan ini ya Bu Tri ya, gimana Bu Tri dengan kasus-kasus sekarang ini lagi di up banget ya kasus bullying gitu kan, apalagi anak SD kemarin ada yang loncat gitu kan dari lantai 4. Kemudian tadi juga saya baca Bunda Pri bilang sehari yang lalu ya Bun ya, Iya, itu ada lagi kan? laki-laki anak SMP ya Bun ya, SMP. anak SMP juga Baru katanya kemarin. jatuh atau loncat dari gedung lantai 4, itu juga masih diselidiki. Di Cengkareng. Ya ini menurut Putri gimana nih Putri, yang tadi ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi manusia ini, sebenarnya kita sebagai seorang guru ya, balik lagi apa yang harus kita penuhi kepada anak-anak didik kita sehingga mereka memiliki mental yang tidak rapuh, cepat rapuh, ada permasalahan sedikit langsung mereka berpikirnya pendek seperti itu. Terima kasih ya Putri dan moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bu Tin atas penambahan opininya dan pertanyaannya. Saya serahkan kepada Bu Tin untuk kesediaannya menjawab. Terima kasih kepada Ibu Tin Karina yang telah menyempurnakan apa yang sudah saya tadi paparkan. Ya, betul sekali bahwa di dalam kesepakatan kelas itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, misalnya apa, kejujuran, kedisiplinan, tadi ya, ketuhanan dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih sekali lagi kepada Bu Tin yang sudah melengkapi. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Bu Tin bahwa bagaimana cara kita menyikapi fenomena yang sekarang ya, anak-anak kita tidak tahu apakah ini dari bullying atau dari masalah lain, kita belum tahu. Tetapi ini adalah PR bagi kita sebagai guru, di mana guru ini adalah yang terdekat dengan anak ketika ada di sekolah. Kita sebagai orang tua siswa di sekolah yang bertanggung jawab kepada murid-murid kita. Dengan melihat fenomena ini, walaupun masih di sekolah lain, tetapi kita di sini harus mengantisipasinya. Mungkin dengan apa? Kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini. Saya ulang, tadi 5 kebutuhan dasar kita adalah 1, belonging atau cinta. Ya, saya ulang lagi tadi pertanyaan dari Budi, bagaimana kita harus menyikapi fenomena yang sekarang ada ya, anak-anak depresi, kemudian akhirnya mengakhiri hidupnya dia sendiri ya. Ada 2 kasus ya di Jakarta Selatan yang waktu kemarin anak SD, kemudian yang terbaru hari kemarin ya itu di Jakarta Barat ya, di Cengkareng itu di SMK anak SMP. Kita belum tahu motifnya apa, tetapi kita sebagai guru itu adalah PR kita. Kita harus mengantisipasi itu, jangan sampai itu terjadi pada murid kita di sini ya. Untuk itu kita sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah kebutuhan akan belonging atau cinta ya. Jadi kita di kelas memposisikan diri sebagai orang tua dari murid-murid kita. Makanya kita harus memberikan cinta, kasih sayang, perhatian kepada murid-murid kita secara penuh. Misalnya di kelas kita juga harus menempatkan diri sebagai orang tua dia yang harus memperhatikan masalah dia. Misalnya gini, ada anak nih terlihat lagi murung nih gitu kan, kita walaupun tidak selalu melototin dia, tapi kan kita di kelas pasti sambil misalnya ngoreksi atau sambil mengatur ya, oh ini anak kenapa ya dari tadi terlihat murung, terlihat bengong. Nanti di misalnya ketika istirahat atau ada waktu tertentu yang kita kira-kira kita agak senggang, kita samperin anak itu, atau kita panggil anak itu ke depan, duduk di depan kita tanya, kamu kenapa sayang, kamu ada masalah, coba cerita sama bu guru. Itu adalah bentuk cinta, bentuk kasih sayang kita sebagai guru. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa mengurangi anak-anak yang depresi ya, mengurangi beban mereka. Mungkin mereka di rumah punya beban tersendiri, tetapi ketika kita di sekolah sebagai orang tua yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan akhirnya mereka mau mengungkapkan apa yang mereka rasakan di hatinya kepada kita, itu akan mengurangi beban mereka. Akhirnya mereka depresinya berkurang dan tujuan yang merasa diperhatikan, merasa mendapat kasih sayang dari kita sebagai gurunya. Jadi tujuan mereka untuk mengakhiri hidup dan sebagainya tidak terpikirkan. Karena apa? Karena mereka sudah ada loh yang memberikan perhatian, kasih sayang dia. Ketika mungkin di rumah nggak dapat, di sekolah ada loh guru kita
bapak guru kita yang memberikan perhatian dan kasih sayang itu ya. Jadi kita sebagai guru itu ya, jadi harus memahami yang tadi atau 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. 1, cinta ya, benar-benar kita harus memberikan cinta kepada murid kita. Yang kedua adalah fun, kesenangan. Jadi kita di kelas itu sekarang jangan terlalu membebani murid kita dengan belajar. Jangan. Ayo sekali-kali kita memberi kesenangan kepada mereka, memberikan sesuatu atau hiburan yang menyenangkan pada kita. Misalnya kelas 6 misalnya kita belajar tentang tata surya. Ayo kita ke lapangan, lihat. Coba kamu lihat di sini benda-benda yang ini, apa yang kamu lihat? Dia bisa menyebutkan matahari langsungan. Mereka senang nggak belajar di luar? Fun nggak? Jadi mereka akhirnya tidak stres, tidak depresi. Insya Allah mengurangi apa tadi tindakan-tindakan yang menyimpang tadi ya, seperti bunuh diri dan sebagainya. Berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Jadi kita jangan terlalu mengekang murid kita. Diam, jangan berisik, nggak usah, jangan begitu. Murid kita biarin dia ngomong, yang suka nyanyi biarin aja. Lagi nulis temannya dia nyanyi, kita bilang diam, jangan berisik, berisikin temannya lagi belajar. Nggak usah. Kalau perlu, udah silahkan suruh ke depan kelas. Ayo kamu mau nyanyi apa? Silahkan, bu guru dengerin, teman-teman yang lain dengerin. Yang lain belajar, kamu nyanyi. Jadi menghibur kita. Seperti itu nggak apa-apa. Jadi anak jangan terlalu dikekang, ya. Jangan terlalu, kita sebagai guru jangan terlalu kaku. Yang akhirnya mungkin nanti dari situ anak ada bibit-bibit depresi nih, gara-gara gurunya streng, galak, merasa nggak memberi kebebasan, akhirnya dia stres, akhirnya ada yang kayak gitu kan, anak yang tidak berpikir panjang akhirnya mengakhiri hidupnya seperti itu ya. Jadi berikutnya adalah kebutuhan akan survival atau bertahan hidup. Jadi kita juga harus memperhatikan sekeliling kita, terutama murid-murid kita di kelas, karena murid kita adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai murid kita ada yang kekurangan uang atau belum makan, tidak bawa uang jajan, yang akhirnya dia merasa minder. Nah, minder ini adalah bibit-bibit rasa untuk depresi ya. Jadi temannya lagi jajan nih, dia diem aja di kelas, nggak bawa uang atau nggak dikasih uang sama orang tuanya. Terus atau anak kita nggak bawa bekal, atau anak kita nggak bawa minum, tapi dia nggak punya uang, diem aja. Kita sebagai guru harus peduli. Ya. Jadi kita harus, kalau lihat kayak gitu, kita panggil murid kita, kamu nggak bawa uang ya? Kalau kita punya uang, kalau perlu kita kasih. Atau misalnya nggak mau ngasih, coba ajari teman-teman yang lain. Ayo, siapa yang mau berbagi makanan, siapa yang mau berbagi minuman dengan si ini, misalnya sama Nadine, kayak gitu, seperti itu ya. Jadi kita bisa, kita yang langsung turun tangan untuk menyelesaikan atau membantu, atau teman yang lain yang kita ajak untuk peduli kepada temannya. Jadi rasa depresi itu, rasa pembulian itu tidak ada ya. Jadi dari rasa kepedulian itu kan itu nanti akan menimbulkan rasa kasih sayang kan sesama teman. Jadi akhirnya bully itu tidak ada. Dan kembali lagi, seandainya ada murid kita pun yang membuli temannya, kita juga harus lihat loh, kenapa anak itu suka membuli temannya. Siapa tahu dia itu tadi itu kebutuhan, ada satu kebutuhan dasar yang tidak dia terpenuhi, yaitu kebutuhan akan power, kekuatan. Jadi dia ngerasa nggak diakui sebagainya, jadi pengen cari perhatian gurunya dengan cara membuli temannya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kita sebagai guru sekarang PR banget bagi kita untuk benar-benar memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kita harus benar-benar memperhatikan hal ini, terutama untuk murid-murid kita, agar tidak ada penyimpangan sosial yang berakibat fatal ya. Mudah-mudahan murid-murid kita senantiasa dijaga dari hal-hal yang demikian. Tetapi kita sebagai guru harus berupaya agar hal itu tidak terjadi ya. Maka dari itu mungkin tadi ya
pembelajaran tadi tepuk anti bullying, lagu anti bullying bisa kita nyanyikan setiap hari di kelas biar anak teringat bahwa kita sesama teman tidak boleh caci maki, kita sama teman harus saling menyayangi seperti itu. Jadi pertama kan mereka hafal dengan ucapan. Ketika mereka sudah hafal dengan ucapan, itu akan menyerap di dalam hati. Ketika sudah menyerap di dalam hati, akan diaplikasikan dalam tindakan. Itu harapan kita, ya. Itu ya, Butin. Ya. Bagaimana jawabannya? Terima kasih Buti atas jawabannya. Ya, terima kasih Butin atas pertanyaannya. Waktu saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Putri atas penjelasannya. Sebelum melanjutkan sesi tanya jawab yang selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Tamid Arsana, karena sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Untuk selanjutnya dipersilakan kembali apabila ingin bertanya dan menambahkan. Silakan Bunda Pri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan semuanya. Dari paparan tadi, saya ada PR itu. Setelah mengajar kurang lebih 36 tahun ya. Kebetulan mengajar di STM, SMA, SMP, SMEA, dan terakhir ini mengajar di SD. Satu permasalahan dulu, dan kebetulan saya juga menjadi guru BB di anak-anak nakal. Yang sampai hari ini, ya, mungkin bisa juga menjadi catatan teman-teman. Tadi masalah pembulian, ya, dan masalah lain-lain yang membawa anak ini akan melakukan hal-hal ansosial. Saya masih ingat sekali bagaimana kita punya kekuatan cinta, ya, karena siapapun, ya, yang sudah kehilangan rasa cinta itu akan merasa terabaikan. Nggak cuma anak-anak, orang dewasa juga. Di mana dia melakukan, dianggap bersalah, lingkungannya menghukum, dia akan kehilangan rasa cinta. Apalagi terus dibenci. Terus orang dewasa punya kebiasaan, ini anak-anak ya yang kita omongin dari tadi, suka membuli-membuli. Orang dewasa juga rata-rata punya kebiasaan yang tidak disadari, membuli yang lebih parah. Ada temannya salah, busuk, salah, no. Semua mencaci maki, ya. Dan itu adalah kita sudah memberikan contoh yang tidak benar. Karena pada dasarnya semua manusia itu bisa salah, ya. Nah, yang hari ini melakukan kesalahan, kita hukum habis-habisan, besok kita yang melakukan kesalahan. Jadi kita harus punya kekuatan cinta, dan guru yang memiliki kekuatan cinta itu akan menularkan kepada murid. Guru yang bakhil, pelit, gak mungkin akan mengajarkan muridnya untuk menjadi makhluk yang sosial. Guru yang murah hati tidak akan mengajarkan hal yang pelit. Terus di sini catatan. Setelah membahas banyak ini, saya jadi mengingat seberapa besar kesediaan kita untuk menolong. Ini ada anak yang terlambat terus-menerus. Meskipun kita buat kesepakatan dengan keyakinan, kalau terlambat hukumannya apa? Misalkan nih, membersihkan WC atau memungut sampah, anak itu tetap melakukan terlambat terus. Itu kita harus tidak sampai di situ, berhenti. Jadi anak itu harus apa? Kita harus tahu latar belakang keluarganya. Gak cuma terus ngomel, gak terlambat terus kamu tiap hari, masih aja terlambat. Saya pernah mengalaminya. Tiap hari terlambat,
datangnya siang terus, ya. Nggak taunya apa, anak itu harus menyiapkan dagangan maknya. Maknya single parent. Kalau anak itu nggak bantu, nggak ada yang untuk makan. Disinilah kebijakan dan kebajikan nilai cinta guru diarahkan. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan terus-menerus sudah dihukum begitu terus, pasti ini ada masalah, ada latar belakangnya. Jadi kita orang dewasa pun tidak mudah menghukum sesama orang dewasa, apalagi menghukum anak-anak. Buang rasa benci menjadi cinta, menjadi kekuatan. Ya, di sini saya hanya titip pesan, kita harus punya kesediaan membantu. Kalau ada prestasinya berantakan terus, malas, ayo jangan dibuang, dibantu, itu tugas kita. Saya pernah tidak menaikkan 5 anak, ya, kelas 2 ke kelas 3. Anak itu keluar malah berantakan. Akhirnya sekolah itu apa? Ketemu malah maaf ada yang menjadi perempuan jalanan. Setelah itu tahun depannya kita bantu anak-anak yang sudah ini pokoknya punya ijazah itu. Setelah lulus dia bisa bekerja. Kadang-kadang kita harus sebagai orang dewasa menyampaikan ego kita bahwa anak itu tidak seberuntung anak-anak kita. Ya, suatu saat ada pertanggungan jawab. Ya, terima kasih. Ini usulan Putri. Kalau ada mungkin ada yang kurang, ada yang salah, mohon diluruskan. Ini kita mumpung di sini ada Merdeka Belajar. Ya, penghargaan, kebajikan, kebijakan, rasa cinta itu yang harus kita pegang. Mohon maaf Kepala Sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Prihatin ya yang sudah melengkapi apa yang sudah saya sampaikan. Betul sekali. Jadi kan ada 3 macam tadi, jadi sudah saya sampaikan juga hukuman, terus konsekuensi dan restitusi. Jadi kita sebagai guru sudah tidak ada lagi yang pertama hukuman itu. Jadi sudah tidak boleh kita tiba-tiba anak langsung menghukum tanpa kita melihat latar belakangnya seperti apa. Karena di sini ada namanya restitusi. Di dalam restitusi ini ada 3 tahapan. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, ada penyimpangan sosial, kita harus melakukan tahapan-tahapan dalam restitusi yang dinamakan segitiga restitusi. Yang tahapan pertama, benar tadi yang disampaikan oleh Bunda Prihatin, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita nggak boleh tiba-tiba menghukum anak. Jadi kita harus stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? 1, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sampaikan itu kepada dia. Jadi tidak menjudge kamu salah, tidak. Jadi kita katakan bahwa tidak semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang berbuat salah, seperti itu ya. Jadi kita jadi bertahap, gak langsung tiba-tiba kamu salah, tidak. Kita katakan bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah, ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tidak juga cuma kamu, guru juga pernah. Kemudian langkah selanjutnya, tahapan selanjutnya setelah kita melakukan itu adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Jadi kita katakan pada dia, setelah tadi kita katakan itu, kemudian kita katakan lagi berikutnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu ya. Jadi kamu kalau ada anak berhukum tiba-tiba kayak tadi Bunda Pri datang telat, terus kita tanyakan dulu. Tadi tahapan pertama, ya ibu tahu semua anak pernah melakukan pelanggaran, semua anak pernah salah. Sekarang ibu tanya, kenapa kamu melakukan itu? Jadi itu adalah tahap berikutnya, tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Terus kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi gini, kenapa kamu berbuat salah seperti itu? Terus kemudian bagaimana caranya? Gitu, cara menyelesaikannya seperti apa? Ya. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan, tahap yang terakhir, yaitu kita tanya ke dia, kamu tahu kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya? Tadi kan kesepakatan kelas itu berarti
berarti artinya aturan itu dibuat bersama-sama, bukan dibuat oleh guru ya, tapi dilakukan bersama-sama guru dan murid. Artinya murid itu pasti tahu kan, karena dia kan anak di kelas itu, berarti tahu kesepakatan apa yang sudah kita buat. Mungkin dia pasti paham bahwa ketika anak ada yang datang terlambat, konsekuensinya apa, anak itu pasti paham. Kemudian kita tanyakan selanjutnya, tadi misalnya kasus yang anak terlambat, kamu ingin menjadi seperti ini terus, kamu ingin terlambat terus gitu ya. Jadi nanti kan dia bilang, enggak bu, saya pengen ini, tapi kan begini. Nah dari situ kita cari solusi bersama-sama. Jadi betul kata Bunda Pri, kita tidak boleh lagi menghukum anak, mengajar anak bahwa kamu salah, tidak, tetapi kita harus melakukan 3 tahapan restitusi yang kita namakan segitiga restitusi ini yang sudah saya paparkan tadi. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin Bunda gimana? Bagaimana? Sudah paham? Baik, silahkan kemudian. Terima kasih Bunda atas pesan-pesan yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk Putri sebagai penambahannya. Baiklah, untuk selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan dari rekan-rekan atau penambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Cukup, baiklah, silakan Pak. Waktu siap-siap. Tunggu dong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu guru SDN 1. Saya hanya menambahkan ya sedikit aja. Kebetulan yang dibahas ini adalah hasil rapat saya kemarin kepala sekolah Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat. Yang dibahas yang tadi telah dibahas oleh Putri ya. Kesimpulannya, sekolah itu harus punya tim untuk anak-anak. Tim itu dari orang tua murid, komite itu harus ada per kelas untuk tim. Tim itu apa gunanya? Adalah untuk mengawasi anak-anak. Kemarin dari kepala dinas itu seperti itu ya ininya. Jadi harus punya tim. Gitu. Tapi tim ini hanya mengawasi, jangan punya kewenang. Artinya jangan dia itu punya wewenang sendiri. Tetap aja yang punya wewenang adalah guru kelasnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang telah disampaikan memang betul. Sekarang itu tidak boleh anak-anak itu dihukum. Artinya menghukumnya itu bukannya disuruh push up, bukannya disuruh lari. Jadi dihukumnya itu tentang hukuman pendidikan. Apakah dia itu dikasih tugas? Tadi ini ada yang melanggar hukum sekolah, dikasih, kamu nih melanggar hukum nih, kasih tugas. Sama seperti PR gitu. Itu dari kepala dinas seperti itu ya. Jangan sekali-kali anak dihukum tadinya fisiknya, ya nggak boleh ya. Itu jadi apa yang disampaikan oleh Putri itu memang seperti itu kesimpulannya.
ya, karena kemarin itu 2 kecamatan dihadiri oleh kepala dinas, Pak Kabid, Pak Polsek, kalau Kapolsek diwakili, kalau dan Ramil datang. Itu sampai habis asar baru selesai. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kita di sekolah nanti disampaikan aja ke rekan-rekan, memang harusnya suruh rapat. Ya, tapi udah sampaikan aja ke masing-masing kelas, jadi dibikin tim. Ya. Karena banyak yang terjadi kalau kita lihat di HP ya, banyak yang terjadi anak-anak dipukulin. Sebetulnya itu benar atau tidaknya kita nggak tahu, tapi itu suatu pelajaran mengingatkan kepada kita semua. Itu ya, jadi mengingatkan jangan sampai anak-anak kita ya seperti itu. Sekarang mah nggak anak SD, nggak anak SMP, SMA sama aja ya. Kenapa? Karena banyak ya contoh-contoh yang kurang baik gitu. Yang selanjutnya, tolong setiap memberikan pelajaran, sebelum pelajaran nasihat dulu, itu amanat ya. Nasihat untuk anak-anak ya, artinya ya, yang paling utama adalah tata krama dan sopan santun, itu tetap aja itu ya. Dianjurkan harus anak senang ya. Jadi saya bicara ini menyimpulkan aja ya, kalau dipaparin nggak sudah 2 jam. Iya, dari kepala dinas. Jadi anak harus senang. Tadi yang telah disampaikan betul ya. Sekarang itu kalau anak di dalam kelas pada diem aja ya, itu bukan pembelajaran ya, itu pelajaran stres berarti ya. Jadi pelajarannya itu ya, anak-anak suruh nyanyi. Tadi apa yang dikatakan, seandainya terjadi gerhana, anak-anak suruh keluar nih, kalau gerhana seperti ini, begini gitu. Jadi nggak selalu di dalam kelas ya. Itu disampaikan oleh kepala dinas, iya, yang sering saya sampaikan seperti itu ya. Nggak selalu anak-anak buka halaman sekian, kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 30. Nggak ada sekarang gitu. Jadi kalau bahasa orang dewasa itu menggali potensi ya, menggali potensi. Jadi anak-anak itu bagaimana caranya? Contohnya gerhana bulan. Oh, itu bisa gerhana bulan bagaimana sih? Nah, nanti anak-anak itu kan ya, ada yang bilang, wah itu katanya apa? Matahari sama bulan kawin. Gitu ya. Ada yang matahari Pak, iya kaling-kalingan itu bumi. Nanti dari kesimpulan itu mana yang mendekati kepada apa yang kita ya, yang kita maksud. Nah itu, jadi sekarang ya pembelajarannya seperti itu ya, kemarin disampaikan oleh kepala dinas ya. Tuh. Nah terus juga kalau memang yang di sekolah kita membutuhkan ya tentang undang-undang yang melanggar itu dari Polsek Cikarang Barat, itu siap ya, nanti akan dipaparkan oleh dia, siap ya. Nah, mungkin kalau di kita di sini itu adalah Bimaspol ya, perwakilannya itu ya. Jadi sekarang mah nggak kayak zaman kita, saya dulu, zaman saya mah salah dikit klepok garis dari itu ya, dari kayu itu yang panjang, bukan sepanjang. Nah sekarang tidak seperti itu ya. Jadi ayo sekolah kita ya
bagaimana caranya kita bina bukan hanya pelajaran umum, tapi pelajaran karakter juga harus anak-anak kita ya kita siapkan. Nah terus juga yang saya sangat ini tuh kalau hari Jumat Bu, hari Jumat dari rumah anak-anak sholat Jumat sampai di sana kalau khutbah itu nggak kedengeran, pada bercanda. Nah ini juga perlu ya, tolong anak-anak kalau seandainya sholat Jumat nih kalau yang bercanda seperti ini, nah gitu ya, ibaratnya mendapat dosa. Nah itu pun ya harus dijelaskan oleh kita. Jadi hasil rapat kemarin itu ya kesimpulannya itu tidak boleh anak yang bersalah dihukum secara fisiknya ya, tidak boleh ya begitu. Jadi anak-anak kita sekarang dihukumnya itu tentang hukuman mendidik ya, hukuman mendidik ya. Mungkin dari saya itu aja tambahannya, karena yang saya sampaikan itu adalah hasil rapat atau hasil pembinaan dari Kepala Dinas Kabupaten Bekasi ya, Kepala Dinas Pendidikan. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penambahan informasi Bapak Kepala Sekolah, tentu saja akan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri sesi ini, apa masih ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan pendapatnya? Baiklah, kalau sudah cukup, sampai juga di acara terakhir yakni penutup. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir, para Dewan Guru serta staf tata usaha yang sudah menyempatkan waktunya dalam acara pada hari ini. Tak lupa juga Ibu Tri Sunarsi sebagai pemateri kita dalam acara hari ini. Langsung saja untuk acara yang terakhir yakni penutup, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah dan kurang-kurang kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, sepertinya kalian masih semangat ya. Tapi biar lebih semangat, kita nyanyi digulung-gulung dulu ya. Ayo, yang kompak ya. Oke, 1, 2, 3.
kalian silahkan bercurhat, menuliskan isi kalian di dalam kertas ini. Ungkapkan seluruh isi hati kalian yang kalian rasakan pada hari ini. Bisa? Bisa. Oh, dampak yang kedua. Apa sih? Baik, anak-anak semua, kita sudah selesai ya dalam menulis curahan hati, isi hati kalian di dalam kertas ini. Baik, Ibu akan membacakan satu persatu, ya. Kemudian nanti kita cari solusinya bersama-sama. Yuk, Ibu pilih. Ya. Oke, Ibu ambil satu. Apa yang aku rasakan saat ini? Aku merasa kesel sama teman sendiri. Gamon sama kakak yang udah lulus. Oh, gamon sama kakak kelas yang udah lulus. Aduh. Capek sama keluarga. Capek dengan semua keadaan. Feeling lonely. Waduh, jangan merasa
jujur. Biar nggak malu punya. Biar dia nggak malu punya aku. Maksudnya apa nih? Kalian udah ada yang pacaran nih ya? Tidak boleh, kalian masih kecil ya. Jadi kebanggaan orang tua. Nah ini hebat. Siapa yang pengen jadi kebanggaan orang tua? Aku. Oke, ikut semuanya pengen jadi kebanggaan orang tua ya, pasti ya. Berikutnya. Oke. Aku rasakan berbahagia punya teman yang tidak dibully. Good. Benar. Kita tidak membuli teman kita sendiri. Ya, itu nanti kenapa kita tidak boleh membuli? Karena pembulian itu tidak baik. Kita di sini berteman, di sini kita bersaudara. Di kelas ini kita satu keluarga, jadi harus saling menyayangi. Tidak boleh saling kata-kataan yang nggak benar. Tidak boleh kita main sisik ke teman kalian, misalnya mukul, lonjong, nyubit, nggak boleh. Ya, paham? Yang aku rasakan sangat bahagia, alhamdulillah. Berarti anak kelas 6A ini semuanya bahagia. Ingat pesan Bu Guru, kita tidak boleh membuli. Kita harus saling menyayangi. Ya, di kelas ini kita bersaudara. Kalau sesama saudara harus saling menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uri Cendikewati dari kelas 6A. Terima kasih Bu Guru atas materi bullyingnya. Jadi saya sekarang memahami apa itu bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Tiani Putri dari kelas 6A. Alhamdulillah saya sekarang paham tentang bullying. Insya Allah saya akan selalu menyayangi teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bulan Triwahyu dari kelas 6A. Dengan materi bullying ini saya jadi paham kalau kita harus saling menyayangi. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisa Putra dari kelas 6A. Luar biasa materi bullying yang disampaikan oleh Bu Guru. Aku berjanji akan selalu menyayangi teman-teman.